Baik. Ya, terima kasih Pak Tommy. Saya kasih kesempatan Pak Rahmat, biar mic-nya masih di sebelah situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hadi. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mencurigai terjadinya kisru dalam pembahasan APBDP, di mana yang menjadi kecurigaan saya pasca Ibu Cadar, sebut saja Ibu Ivana ya, yang datang di DPR itu bahwa semua pimpinan DPR itu menyatu, tidak ada yang bersatu-satu, menyatu. Dan saya yang mengikuti juga Untras yang kedua kali bersama teman-teman mahasiswa, saya juga melihat bahwa keharmonisan DPR itu sangat luar biasa dan itu tidak boleh dibantah. Baik itu semua partai, semua anggota DPR, hampir semuanya saya melihat bahwa tidak ada. Nah, dengan selang waktu yang 3 hari masuk pada pembahasan APBDP, lantas kemudian tiba-tiba ada terjadi kisru itu. Nah, ini ada apa dengan Ibu Cadar? Lantas kemudian berpengaruh pada persoalan pembahasan APBDP yang semestinya juga itu berjalan mulus. Nah, sampai saya melihat video ada Pak Iskandar yang sudah menunjuk-nunjuk kita. Kalau saya lebih baik sebut nama daripada menyebut cadar, kasihan banyak yang bercadar. Tadi saya sudah sebut, sebut saja Ibu Ivana. Yang bercadar, sebut saja Ibu Ivana. Ya. Kasihan orang bercadar banyak. Ya, saya sudah menyebut tadi itu kecurigaan, meskipun Pak Eman tadi sudah memperjelas bahwa F16 ini yang pro untuk pengusulan pansus, namun di luar konteks APBDP lain lagi. Nah, saya kira ini juga harusnya dihadiri oleh F19. Mereka harus gentle. Apakah kemudian mereka yang kemarin katanya konon ini kepentingan rakyat, ayo kita, tapi hari ini juga buktinya mereka, rakyat juga ingin mendengar mana yang benar, apakah F16, F19, karena ini bicara kepentingan rakyat, tapi yang ternyata yang hadir cuma F16. Nah, tentu publik melihat bahwa ini yang benar juga. Nah, ini saya kira juga ini poin-poin penting. Yang kedua, bahwa saya sebagai rakyat kemudian juga sering menyuarakan melalui teman-teman di DPR, saya baru tahu tentang tata tertib DPR. Nah, ternyata tata tertib DPRD itu diatur dan ditandatangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian diatur, dibuat bersama pemerintah, dalam hal ini Sekda dan Ketua DPR. Nah, di sana sangat jelas menyebutkan bahwa apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum juga terpenuhi, terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan. Ini juga jelas. Nah, yang membuat ini undang-undang yang bicara, kemudian dibuatlah tatip. Sehingga saya merasa bahwa terjadinya kisru itu yang pertama, jangan sampai ini diakibatkan oleh ibu yang bercadar dan berimplementasi pada pembahasan anggaran. Yang berikut adalah masuk pada persoalan APBD induk. Nah, ini kalau kita biarkan berlarut-larut, saya kira dampak terhadap masyarakat Kabupaten Gorontalo sangat luar biasa. Dampak yang semestinya mereka nantikan bahwa sebuah program yang bersumber dari APBD kemudian itu tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan rakyat, maka yang disalahkan saya kira bukan anggota DPR. Anggota DPRD itu adalah wakil rakyat. Saya coba mengulas tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas desentralisasi, sedangkan pemerintah daerah
adalah kepala daerah. Nah ini harus dipisahkan antara pemerintah dan pemerintahan. Nah saya kira dengan kisru ini, bagi saya ketika saya jadi bupati, ketika saya bupati, ini mudah. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya, ketika melihat kondisi yang terjadi di DPR, saya tidak boleh diam. Meskipun di sana adalah ketua DPRD itu adalah satu partai dengan bupati. Bupati harus mampu berdiri, lepaskan dulu atau kesampingkan dulu ini kita sebagai ketua partai. Kita selamatkan ini untuk kepentingan rakyat, dan itulah bupati yang gentle. Saya kira kelemahan-kelemahan juga ini tidak boleh hanya disalahkan kepada di internal DPR. Sebagai eksekutor, bupati sebagai eksekutor, dan dia harus mampu berdiri di tengah-tengah untuk mengamankan itu. Kemudian apa yang menjadi kepentingan rakyat dalam hal ini APBD untuk 2023 ini juga harus bupati harus gentle. Tidak boleh dia hanya mengandalkan karena pimpinan DPRD adalah P3, lantas kemudian semuanya bisa jadi. Itu tidak boleh. Di sana juga ada wakil bupati yang juga dari Golkar, dan mereka juga punya kader-kader yang juga sudah lama diangkut di DPRD. Nah saya kira ini harus diakhiri, dan yang mengakhiri ini bukanlah di internal partai itu. Saya kira tidak akan menyelesaikan itu masalah. Sampai hari kiamat pun saya jamin bahwa di internal DPR tidak ada yang mampu menyelesaikan antara kisrunya yang disebut dengan F19 dengan F16. Selain itu adalah bupati sendiri. Saya kira itu Pak Hadi. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih.